Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Raihan Sani Fadlan, NIM 3402190116. Kelas Manajemen C Reguler semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan ke-7 tentang Profitability Index, Break-Even Point BEP, Profitability Ratio, sama benefit cost ratio. Profitability metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability index harus lebih besar dari 1 baru dikatakan layak. Rumusnya profitability index sama dengan nilai aliran masuk per nilai investasi. Yang BEP rumusnya BEP unit fixed cost per price per unit kurangi variable cost per unit. BEP rupiahnya fixed cost per variable cost per unit per price 1 kurangi variable cost per unit per price per unit. Profitability ratio-nya digunakan mengukur tinggi efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan yang ditunjuk oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Di antaranya profit margin, earning power, return of investment, dan rentabilitas modal sendiri rasio. Profitabilitas ini sebaiknya juga dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan yang bersangkutan. Profit margin rumusnya NOI per NS kali 100%. Earning powernya NOI per TA kali 100%. Return of investment ROI sama dengan NOI per TI kali 100%. Rentabilitas modal sendiri sama dengan EAT per MS kali 100%. Benefit cost ratio rumusnya ada yang tetap dan tidak tetap. Rumus benefit dan cost tetap. Rumusnya ratio sama dengan benefit per tahun per total biaya tahunan. Benefit dan cost tidak tetapnya B per C ratio per tahun, benefit per tahun per total biaya tahunan. Di sini saya unjuk kerjanya seperti ini. Menghitung profitabilitas indeks, break-even point, unit dan rupiah. PR-nya menghitung PR, profit margin, earning power, return of investment, rentabilitas modal sendiri. Benefit cost ratio-nya tetap dan tidak tetap. Lalu saya menuju Excel. Soalnya sama seperti yang kemarin, PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus informasi lain kedua proyek tersebut sebagai berikut. Soalnya ini investasi 28 juta mesin A, 32 juta, 32 juta mesin B. Tingkatnya 50%. Saat ini akan menjelaskan materi PI. PI mesin A dan mesin B sama seperti ini. Cash inflow ngambilnya dari NPV dari sini. Lalu diskon faktor sama NPV, present value,
11 juta. Cara mengetahui present value itu dari cash info dikali diskon faktor ditarik ke bawah, total present value-nya sama 47 dengan cara memakai rumus autosum. Di sini terdapat nilai sisa X CF tahun kelima 10 juta 56.786. Lalu profitability index-nya dari S11 dari total present value per 28 juta. Hasilnya 1,71 mesin A dan mesin B profitability index-nya 1,27 dari sini per yang initial investment 32 juta, enter 1,27. Lalu selanjutnya ke BEP. BEP soalnya perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel 2.500.000. Sedangkan biaya variabel per unit 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak memiliki keuntungan. Analisis BEP pendekatan matematik. Jumlah produknya 20.000, harga jual per unit 250, total penjualan 5 juta. 5 juta ini dari mana? Dari sama dengan rumusnya jumlah produk dikali harga jual per unit 5 juta, biaya tetap 2 juta, total biaya variabelnya 2.500.000, total variabel per unit 125, total biaya variabel dibanding penjualan 0,50. BEP dalam unit 16.000. Caranya C9, jadi sama dengan C9 itu biaya tetap per kurung buka C6 harga jual per unit dikurangi total variabel per unit kurung tutup. C9 per C6 ini dikurangi ini kurung tutup 16.000. Artinya 16.000 BEP dalam unit artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan ketika mencapai 16.000 unit. Menentukan BEP dalam rupiah, 4 juta itu dari mana? 4 juta itu dari C9 itu biaya tetap per 1, C12 membuka C12 per C6 C9
per kurung buka C6 C12 total vari 1 dulu, maaf, 1 kurangi C12 per C6. C6 ini harga jual per unit, kurung tutup, enter, 4 juta. Artinya 4 juta ini perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Jadi menentukan BEP dalam unit ini menggunakan rumus BEP unit fixed cost per price per unit dikurangi variable cost per unit, dan BEP dalam rupiah 4 juta menggunakan rumus BEP rupiah fixed cost per variable cost per unit dalam kurung per unit 1 dikurangi per price per unit. Selanjutnya saya akan ke PR. PR itu profitability ratio. PR profitability ratio yang di dalamnya terdapat ada profit margin, earning power, return of investment, dan rentabilitasi modal sendiri. Yang pertama profit margin PM, soalnya PT Padlan Jaya mempunyai data NOI tahun 2016 sebesar 5 juta dan NS tahun 2016 sebesar 24 juta. NOI 5 juta, NS 24 juta, 100%, PM-nya dengan rumus C9 itu NOI dalam kurung NOI per C10 NS per NS dikali C11, hasilnya 2,8%. Menentukan earning power, PT Padlan Makmur mempunyai data NOI tahun 2016 sebesar 5 juta dan TA tahun 2016 sebesar 15 juta. Earning power NOI 5 juta, TA 15 juta, 100%, PM-nya rumusnya sama dengan NOI dalam kurung NOI 5 juta per TA dikali 100%, hasilnya 33,3%. Selanjutnya menentukan return of investment atau dalam kurung ROI. CV Iqbal mempunyai data NOI tahun 2016 sebesar 5 juta dan TI tahun 2016 sebesar 13 juta. NOI-nya 5 juta, TI 13 juta, 100%. Menentukan ROI-nya dalam kurung buka NOI per TI dikali 100%. Kita coba sama dengan NOI per TI di kurung tutup dikali 100%, 38,5%. Cara menentukan rentabilitas, rentabilitas modal sendiri. PT Iqbal mempunyai data operasional penjualan bersih tahun 2016 sebesar 5 juta, interest atau bunga sebesar 5%, taks atau pajak sebesar 10%, dan modal sendiri tahun 2016 sebesar 10 juta rupiah.
Menentukan EAT. NOP-nya 5 juta, interest 5%, tax pajaknya 10%, EAT-nya dengan cara rumusnya sama dengan U9 NOP U9 dikurangi dalam kurung U9 NOP dikurangi interest ditambah U9 itu NOP dikali U11, hasilnya 4.250.000. Kemudian melanjutkan ke selanjutnya ke BCR. BCR itu apa? BCR benefit cost ratio. Soalnya, suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun. Investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar. Ditentukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%, dan biaya operasional sebesar 2 juta rupiah. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta rupiah per tahun. Initial investmentnya 1 miliar rupiah, rate 5%, nilai residu 10%, depresiasinya dari selama 30 tahun, biaya operasional 20 juta, menentukan total biayanya dari D6 itu initial investment dikali rate kurung tutup ditambah D6 initial investment kurung buka initial investment dikurangi kurung buka initial investment dikali nilai residu kurung tutup per D9 itu depresiasi ditambah biaya operasional 20 juta rupiah. Lalu kemudian total biayanya dari hasil perhitungan tadi 100 juta rupiah. Benefit per tahun terdapat 120 juta per tahun. Yang ini menentukan BCR rasionya D12 per D11. Caranya sama dengan D12 per benefit per tahun per total biaya. Enter. Hasilnya 1,26. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.